Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad dari kelas 7D bersama ibu saya. Boleh langsung dimulai? Boleh, silahkan. Apa saja peraturan yang ada di rumah ini? Yang pertama, peraturan yang ada di rumah ini tentunya yang pertama itu anak-anak semuanya harus menunaikan ibadah sholat tepat waktu. Lalu tiap harinya saya memberikan perintah bahwa mereka itu harus selalu mengaji walaupun hanya satu ayat. Lalu dalam norma sosial mereka harus sopan dan lebih taat lagi atau lebih patuh terhadap orang tua. Kalau norma kesopanan itu mereka harus lebih sopan terhadap yang lebih tua, yang usianya lebih tua, seperti itu. Penting atau tidak adanya norma di rumah? Oh, tentu saja sangat penting. Yang pertama, kalau tentang sholat itu mereka akan menjadi pedoman mereka, sehingga mereka akan selalu mengingat dan menjadi patokan agar mereka selalu berbuat baik, seperti itu ya. Kalau untuk sopan itu nanti mereka ketika bersosialisasi di luar, di lingkungan luar selain di rumah, mereka akan dihargai, akan bisa bersosialisasi dengan baik apabila norma sosial atau kesopanan itu diterapkan kepada yang lebih tua. Sanksi apa bila ada pelanggaran di rumah? Kalau sanksi coba apa Irsyad yang Bunda kasih buat Irsyad kalau Irsyad enggak melaksanakan sholat tepat waktu? Kan Irsyad yang diberi sanksi. Tahu? Ya bisa aja kalau sanksi itu mungkin yang pertama saya menegurnya, Ica jangan seperti itu, sholat harus tepat waktu, jangan misalnya kalau sholat subuh bangunnya jangan terlalu siang seperti itu ya. Subuh itu ya berarti jam 4:30 atau setelah azan, seperti itu. Kalau misalnya kurang sopan tentu saya akan menegurnya, Isa tidak boleh begitu, kalau ke yang lebih tua harus sopan, atau misalnya kalau melewati orang yang lebih tua harus agak menunduk, seperti itu. Kalau untuk sanksi yang benar-benar dihukum misalnya dengan kekerasan sih tentu saja tidak ya, hanya menegur secara lisan saja. Pelanggaran apa saja yang pernah saya lakukan? Apa juga? Yang pertama yang Irsyad, mungkin kalau pelanggaran ya seperti tadi ya, kalau masalah sholat mungkin agak telat, sering agak telat, seperti itu. Kalau yang lain-lainnya sih Irsyad masih menurut ya, paling kalau pelanggaran lainnya mungkin kalau lupa mengerjakan PR ya itu mungkin sedikit pelanggaran ya. Iya enggak? Ya. Ya. Apa lagi? Pelanggaran apa yang sering saya lakukan sampai sekarang? Kalau pelanggaran tidak sih, tidak dilakukan, tidak ada. Mungkin kalau boleh kasih nasihat, sholatnya lebih tepat waktu lagi, jangan lupa ngaji tiap hari, dan ngerjain PR dari ibu guru atau bapak guru langsung dikerjakan hari itu juga, jangan di pending sampai minggu depan, seperti itu. Lagi. Bagaimana pendapatnya tentang perilaku remaja di zaman sekarang? Perilaku remaja di zaman sekarang memang perlu kita waspadai, khususnya saya sebagai orang tua yang menghadapi generasi Z ya, zilenial. Karena semua anak remaja sekarang itu sangat melek dengan digital. Semua memakai smartphone, dan dari smartphone itu mereka bisa browsing apa saja, terus bisa mendownload apa saja. Nah, kita sebagai orang tua harus yang lebih aware dan memperhatikan agar anak-anak kita terpantau ya. Jadi apa yang di browsing, apa yang di download itu kita tahu, jangan sampai mereka keluar dari norma atau
terbawa pada lingkungan yang kurang baik seperti itu. Jadi intinya dari orang tuanya sendiri, dari lingkungan keluarganya sendiri, kita itu harus lebih perhatian terhadap anak kita di rumah. Dengan siapa teman-teman, dengan siapa anak kita berteman, dengan siapa anak kita bersosialisasi, kita harus tahu. Apalagi anak saya ini mempunyai hobi main games ya, jadi harus lebih dilihat ya ketika main games. Oh, lagi main games dengan siapa, apakah dengan sering main games dengan orang luar ya, orang asing. Nah, kita harus pantau juga mereka berkomunikasi tentang apa seperti itu, apakah masih dalam lingkungan atau apakah masih tentang games, atau misalnya ternyata bahasanya kurang baik atau seperti apa. Nah, kita harus tetap mengkontrol semua itu. Bila bisa membuat satu aturan atau sanksi, aturan apa yang mau dibuat agar perilaku dan sikap remaja itu bisa lebih baik? Aturan yang diterapkan, yang pertama tentunya anak-anak saya, khususnya Irsyad ya, harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah ya, terutama yang ya pokoknya jangan sampai melanggar, harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau peraturan lebih ke teknisnya, mungkin saya selalu menerapkan anak-anak saya tidak boleh pulang lebih dari jam 6 sore